saya Reski Tiara Putri. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materinya. Yang pertama yaitu A. Konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, memengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu B. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. 1. Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Yang A memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang B, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. C, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak, yaitu memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Yang D, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Yang A, kepala taman kanak-kanak atau Rodatul Atfal. Yang B, kepala sekolah dasar SD atau MI. C, kepala sekolah menengah pertama SMP atau MTS. D, kepala sekolah atas SMA atau MA. E, kepala sekolah kejuruan atau SMK dan MAK. Yang selanjutnya itu C, ciri-ciri kepala sekolah efektif. Ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kus Nuridloh adalah sebagai berikut. 1. Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. 2. Memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat yaitu mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan yang keenam yaitu memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Selanjutnya yaitu D, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Purwanto tahun 1970, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sifat maupun luasnya, sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis, maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Menurut Dirawat tahun 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bidang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian, yaitu yang A, pengelolaan pengajaran. Pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok. Yang B yaitu pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti,
perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Yang C. Pengelolaan kemuridan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru. Yang D. Pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan. Yang E. Pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah. Yang F. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua dan murid-murid. Yang kedua yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbing, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Yang selanjutnya itu E. Fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama bekerja dan dengan melalui orang lain. Yang kedua dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat berpikir secara realistik dan konseptual sebagai juru penengah. Yang keenam adalah seorang politis. Yang ketujuh adalah seorang diplomat. Yang kedelapan mengambil keputusan yang sulit. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang meliputi bidang proses belajar mengajar, peningkatan dan pengembangan profesionalisme guru, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan, dan administrasi hubungan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu F. Peran kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu yang pertama peran pribadi, yang kedua kepala, pemimpin, penghubung, peran pengetahuan supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wiraswastawan, pemecah waktu, pengalokasi sumber daya, dan perunding. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. Yang A, kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Yang B, kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Yang kedua yaitu peran manajerial kepala sekolah. Yang A yaitu peran manajerial merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Yang B secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat atau lead from the center. Demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif. Yang C yaitu kepemimpinan untuk kepala sekolah. Yang ketiga peran kurikulum. Pengajaran kepala sekolah. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu yang A. menjamin kualitas pengajaran, B. mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, yang C. mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, yang D. mengordinasi kurikulum, yang E. memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, yang F. monitoring kemajuan siswa. 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah yang efektif. Baiklah, itu tadi penjelasan dari materi saya. Terima kasih.